Annyeong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Hani Yesi, tetap di edisi radio malam. Terima kasih yang masih setia menunggu uploadan terbaru dari video novel ini. Semoga kalian senang. Oke, episode 4. Satu hal yang menambah daftar kejanggalan dalam pikiranku adalah saat aku menanyakan tentang bekas luka berbentuk horizontal. Bekas luka yang ada di perutku. Renal pernah mengatakan padaku bahwa hanya dia yang kupunya. Jika memang benar iya, bukankah dia pasti tahu jenis bekas luka apa yang ada di perutku ini? Tapi kenapa Renal bertindak seolah-olah tidak tahu? Tidurlah sayang, Renal membuka suaranya. Mungkin dia tahu kalau aku tidak bisa tidur. Iya Renal, ucapku sambil menganggukkan kepala. Renal semakin kencang memelukku sebelum akhirnya dia mencium. Maafkan aku, seharusnya aku sadar kalau kau belum siap untuk melakukannya. Aku berjanji akan menunggumu sampai kau siap, ucap Renal. Aku menggeleng, membantah apa yang barusan Renal katakan. Tidak, bukannya aku belum siap. Bukannya aku ingin mengulur-ngulur waktu lagi, tapi aku hanya ingin sedikit mengetahui tentang masa laluku dan... Sudahlah, Renal menyahut kata-kataku yang belum selesai. Aku mohon sayang, jangan lagi kau bertanya padaku dan selalu menanyakan tentang masa lalumu. Kenapa? Tanyaku. Apa salah jika aku bertanya? Renal menggeleng. Hanya saja... Sudahlah, ucapnya kemudian. Aku tidak ingin membahasnya. Itu semua masa lalu, Alena. Tolong mengertilah. Bukankah setiap orang selalu ingin melupakan masa lalu dan menatap masa depan? Aku menggeleng. Tapi situasinya berbeda. Aku hanya ingin... Tidurlah, sayang. Tidur ya, ucap Renal sebelum akhirnya dia memeluk tubuhku semakin erat dan membenamkan wajahku di dadanya. Pukul 7 pagi aku baru bangun. Aku tidak menyangka akan tidur selama ini. Kalau saja tangan Renal tidak menyentuh bahuku dengan lembut dan dia memanggil namaku, mungkin aku belum bangun. Para pelayan di sini sudah menyiapkan makanan. Bukankah kau sudah merasa lapar? Tanya Renal. Aku langsung mengangguk. Cuci mukamu dulu. Aku akan menelepon para pelayan. Aku akan pergi sebentar, tapi aku janji aku akan datang sebelum para pelayan itu datang, ucap Renal. Pergi? Pergi kemana? Aku baru sadar kalau saat ini Renal sudah memakai pakaian yang rapi dengan kemeja putih lengkap. Orang-orangku hanya membutuhkan tanda tanganku. Ada meeting dadakan dan aku minta mereka untuk melakukan meeting di hotel ini. Jadi aku berjanji tidak akan lama. Aku akan datang ke sini sebelum sarapan itu datang, oke? Aku menganggukkan kepala. Kemudian tersenyum. Lalu Renal melangkah keluar dari kamar ini. Setelah kepergian Renal, aku menuruti semua apa yang dikatakan Renal. Aku segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Di balik semua kejanggalan yang ada dalam diri Renal, tapi tetap saja aku sudah terlanjur menjadi istri seorang Michael Renal. Aku harus menuruti semua perintahnya jika aku ingin menjadi istri yang baik untuk Renal. Tapi saat mengingat kejadian malam ini, bukan berarti aku tidak mau menuruti permintaan Renal, tapi hanya saja kenapa waktu itu bisa berjalan sangat cepat. Untung saja Renal mengerti tanpa aku harus menjelaskannya. Aku bersyukur Renal dapat mengerti aku. Paling tidak dari semua kejanggalan yang aku temukan pada Renal, dia memperlakukanku dengan sangat baik. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah pintu sesaat
setelah terdengar bel. Aku yang sedang memakai pakaianku langsung berburu-buru karena suara itu. Aku berjalan ke arah pintu. Satu orang pelayan hotel tampak berdiri di depanku sambil membawa makanan seperti yang Renal katakan tadi. Aku mengernyitkan dahiku saat mengingat perkataan Renal. Bukankah tadi dia bilang akan datang secepatnya sebelum sarapan datang? Tapi kenapa dia belum datang? Kusuruh pelayan itu masuk ke dalam kamar. Tapi baru saja aku mintanya untuk masuk, tiba-tiba dia menatapku dalam-dalam dengan tatapan kaget. "Astaga, Alena," ucapnya. Terlihat ia membelalakkan matanya seperti syok akan sesuatu. "Kok Alena kan?" tanyanya lagi. Aku ikut mengerutkan dahiku sendiri saat menatap orang ini. Seorang laki-laki yang memakai seragam yang sama dengan pegawai hotel lainnya saat ini. Tunggu, kalau dia memanggilku namaku, bukankah dia tahu siapa aku? Aku langsung membenarkan apa yang barusan ia katakan. "Iya, aku Alena. Aku baru sadar kalau orang yang menikah dengan Tuan Renal adalah kau." "Astaga, Alena. Aku benar-benar tidak menyangka. Kau menghilang selama 1 tahun dan sekarang tiba-tiba aku melihatmu bersanding di dengan Tuan Renal." Dia masih membelalakkan matanya seakan tak percaya dengan apa yang barusan ia lihat. Aku, ucapku terbata-bata. Aku tidak tahu harus menjawab apa. "Bagaimana kau tega melakukan ini semua padaku? Dan kenapa kau tidak memberitahuku pernikahanmu? Sahabat macam apa kau ini?" "Sahabat?" Dia bilang sahabat. Jadi aku mempunyai seorang sahabat. Jadi aku mempunyai orang lain yang kukenal selain Renal. Gumamku dalam hati. "Kau sahabatku?" Tiba-tiba wajahnya memucat saat mendengar jawabanku. "Apa maksud dari pertanyaanmu barusan, Alena? Kau tidak mengenaliku?" Tidak, bukan begitu. Bukan aku tidak mengenalmu, tapi aku mengalami amnesia dan aku tidak mengingat apa-apa." Ia mengurutkan dahinya saat menatapku. "Kau amnesia?" tanyanya lagi. Aku mengangguk, kemudian meraih lengannya untuk masuk ke dalam kamar. Kalau aku tidak dapat menemukan informasi dari Renal, mungkin aku bisa mengetahui sedikit tentang masa laluku dari laki-laki ini. Kami duduk di sofa. Dia terus menggeleng-gelengkan kepalanya saat menatapku. Dan untuk yang sekian kalinya, aku mengangguk menjawab pertanyaannya. Jadi kau tidak mengenalku?" Aku mengangguk. Astaga, jadi selama hampir 5 tahun kita menghabiskan waktu bersama sebagai sahabat, kau juga tidak mengingatnya? Aku mengangguk lagi, menatap dia dengan pandangan menyesal. "Ya Tuhan, Alena, setelah hampir setahun kau menghilang dan aku dikejutkan oleh pernikahanmu. Dan apa mungkin kalau aku bukan orang yang mengantarkan sarapan ini ke kamarmu? Apa aku juga tidak akan pernah bertemu lagi denganmu? Maafkan aku," ucapku meminta maaf. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. "Sudahlah, yang penting aku bisa menemukanmu setelah 1 tahun aku mencarimu kemana-mana." "Kau mencariku?" tanyaku tak percaya. Dia terlihat melirikku sebentar kemudian mengerutkan dahinya. "Apa kau gila jika aku tidak berusaha mencarimu? 1 tahun yang lalu tiba-tiba kau menghilang, meninggalkan rumah, meninggalkan teman-temanmu, bahkan kau keluar dari kampus di saat kita tengah sibuk-sibuknya mengurus skripsi." "Apa? Aku melakukan semua itu?" tanyaku tak percaya. "Dan sekarang tiba-tiba kau muncul dan menikah dengan Tuan Renal.
Ya Tuhan, kenapa semalam aku benar-benar tidak sadar kalau ternyata orang yang menikah dengan Tuan Renal itu adalah kau. Oh, maaf Alena. Semalam aku sibuk di dapur karena mengurusi semua anak buahku. Tugasku sebagai kepala chef, mau tidak mau itu membuatku sangat sibuk. Apalagi itu semua adalah perintah Tuan. Dia melirik ke arahku. Aku masih tidak percaya kau bisa menikah dengannya. Kau tahu, dia adalah bos besar. Tidak ada yang berani membantahnya. Bahkan seluruh anak buahku yang ada di dapur tidak berani mengantarkan makanan ini padanya. Ingat, dia adalah orang yang sangat menakutkan. Untuk itu, aku sendiri yang mengantarkan ini untuk kalian. Seperti itukah? Tanyaku tidak percaya. Tapi bukankah kau bilang kita bersahabat sudah lebih dari 5 tahun? Kenapa kau sok akan pernikahanku dengan Renal? Justru itu yang ingin kutanyakan padamu. Dari mana kau mengenalnya? Padahal aku tahu dulu kau sama sekali tidak mempunyai hubungan apa-apa dengannya. Kau tahu Alena, Tuan Renal hanya sebatas ketua yayasan dari kampus kita. Tapi secara kebetulan saat ini aku bekerja dengannya. Apa? Perkataannya membuatku terhenyak. Belum selesai aku terkaget-kaget akan jawaban yang ia lontarkan. Tiba-tiba sebuah suara sama-sama yang ada di luar pintu membuatku sedikit terhenyak. Terdengar seorang sedang berusaha masuk ke dalam kamar ini hingga membuatku panik luar biasa. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Annyeong. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malam.